Oke, tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan mempraktekkan gerakan dari yang pertama kelentukan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kecepatan, yang keempat kelincahan, dan yang kelima kekuatan. Tolong nanti diperhatikan, nanti di akhir kita ada tes akhir. Apa itu kebugaran jasmani? Di sini dikatakan kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap kegiatan fisik yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Yang dimana di sini misal ada si Victoria, misal. Victoria ini melakukan misalnya lari mengelilingi mungkin 2 putaran lapangan bola. Jadi setelah melakukan kegiatan tersebut, Victorianya misalnya tidak dapat melakukan aktivitas berikutnya, berarti itu kebugaran jasmaninya ada kekurangan lah kayak itu. Makanya di sini diartikan apabila kita sudah melakukan suatu kegiatan, kita mampu lagi melakukan kegiatan berikutnya. Itu dapat dinilai kebugaran jasmaninya bagus. Dapat dipahami itu. Nah, berikutnya kebugaran unsur-unsur dalam kebugaran jasmani. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu nggak berubah. Belum berubah? Ya, belum. Oh. Ini tayangan di sana gimana? Masih di awal yang kebugaran jasmani menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani. Masih di slide 1. Oh, oh iya. Oh, JJ bilang. Siap. Oke, Bapak ulang. Di sini tadi tujuan dari pembelajaran kita yaitu nanti di akhir kita dapat melakukan aktivitas seperti kelentukan, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan kekuatan. Kebugaran jasmani tadi seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak kasih contoh tadi tentang kebugaran jasmani itu di mana apabila seseorang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebugaran jasmaninya, misalnya dia melakukan berlari, dan untuk melakukan kegiatan berikutnya dia mampu melakukannya, berarti kebugaran jasmaninya itu bagus. Apabila misal 1 putaran melakukan misalnya si siapa nih, mau kasih contoh si Jenny misal melakukan lari 1 putaran lapangan bola, yang dimana seumuran Jenny misalnya masih mampu melakukan 3 putaran, tapi Jenny dapat melakukan cuma 1 putaran, tapi itu berarti tingkat kebugaran dan tidak dapat melakukan kegiatan berikutnya. Misalnya, aduh, kayak bilang orang di sini, amin, mau tujah, kan gitu. Berarti tingkat kebugaran jasmaninya kurang bagus. Berikutnya di sini tadi ada unsur-unsur dari dalam kebugaran jasmani itu terbagi menjadi 2, yang terkait dengan performa atau keterampilan, yang kedua terkait dengan kesehatan. Di sini terbagi menjadi yang bagian keterampilannya seperti kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, power, waktu, reaksi. Sedangkan untuk terkait dengan kesehatan yaitu daya tahan, posisi tubuh, kelentukan, kekuatan otot, dan daya tahan otot. Mas, bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa. Oke. Ini siapa nih namanya? IKPMT siapa? Siapa namamu? Ya. Nanti dibuat namanya yang benar. Oh iya Pak, salah Pak. Ya. Biar benar. Ya. Oke. Untuk kebugaran jasmani ini, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada berbagai macam. Yang pertama umur. Ini. Kenapa umur mempengaruhi? Ya otomatis pasti umur seseorang pasti menentukan kebugaran jasmaninya masing-masing. Di mana umur kalian yang anak remaja, anak-anak, orang tua, dewasa kan berbeda-beda umur untuk kebugaran jasmani. Semakin berumur, semakin kebugaran jasmaninya itu mengurang. Yang berikutnya
yaitu jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin ini mempengaruhi kebugaran jasmani? Yaitu di mana kalau penelitian orang menyatakan di sana dari sebelum antara perempuan dan wanita itu dari sebelum dia puber kebugaran jasmaninya itu sama. Sedangkan setelah dia puber wanita misalnya dibandingkan laki-laki itu beda sudah kebugaran jasmaninya. Keturunan atau genetik. Ya otomatis di sini keturunan akan mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Ada keturunan yang memang bagus ya otomatis keturunan di bawahnya genetiknya bagus untuk kebugaran jasmani. Makanan otomatis di sini kebugaran jasmani pasti akan berpengaruh untuk makanan, di mana orang-orang yang makanan yang nggak bergizi atau kurang atau dibandingkan orang-orang yang memang asupan makanannya bagus ya otomatis kebugaran jasmani akan berpengaruh. Tidur dan istirahat, di mana misal di sini kebugaran jasmani seorang pasti akan berpengaruh antara tidur dan dia istirahatnya gitu. Proses istirahat di mana misalnya si Ahmad Ramlani misalnya. Ini Ramlani ini biasanya main game terus. Enggak Ya aja kan? Pak, sudah. Oh enggak Kak. Bapak kasih contoh aja misal dibandingkan yang lain misalnya Repa yang atlet misalnya istirahat cukup otomatis kebugaran jasmaninya berbeda kan. Nah, itu dia. Dan juga untuk merokok. Nah, siapa yang merokok? Pun Pak. Nah, Muhammad Ramlani. Amat Pak, amat Pak. Ini kebugaran jasmani seseorang itu berpengaruh dengan kesehatan yaitu merokok. Nah, itu sangat berpengaruh itu. Kan hantamannya kan napas gitu. Napas sana. Bandingkan kalian yang merokok dengan Bapak pasti beda bandingannya gitu. Ya kan Repa? Ada nggak atlet disuruh merokok? Nggak ada. Nah, kan itu dianjurkan pasti karena akan berpengaruh untuk kebugaran jasmaninya tadi. Faktor lingkungan di sini. Oh iya tentu faktor lingkungan itu berpengaruh untuk kebugaran jasmaninya. Kebersihan tadi, lingkungan seperti apa, tempat tinggalnya seperti apa, itu akan berpengaruh untuk kebugaran jasmaninya. Faktor latihan, ya itu sudah pasti kebugaran jasmaninya Repa dengan yang sudah terlatih. Gua kasih contoh nih, dia terlatih, teratur, melakukan latihan dengan misalnya si Jenny, misalnya Jenny yang diam di rumah, mungkin di rumah nggak melakukan banyak aktivitas, otomatis kebugaran jasmaninya di sini berbeda. Itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Berikutnya yaitu yang ketiga, 3 dasar gerak dalam latihan kebugaran jasmani ini. Yang pertama itu yaitu gerak di sini. Ada gerak lari, berjalan, bergerak. Mengangkat seperti apa nih, angkat besi atau angkat beban, push up, sit up. Yang berikutnya perenggangan seperti bentuk latihan statis atau dinamis. Ini untuk 3 dasar gerak dalam latihan kebugaran. Oke, kita masuk ke yang pertama untuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu latihan kelentukan. Di sini kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal itu yang dinamakan dengan kelentukan. Dan tadi yang kalian jawab tadi, kalau yang benar ya seperti tahu bagaimana kemampuan sendi untuk melakukan gerakan itu secara maksimal itu yaitu yang diartikan dengan kelentukan. Di mana ada 2 jenis latihan kelentukan yaitu latihan dinamis dan latihan statis. Ada yang tahu gerakannya seperti apa? Latihan dinamis itu seperti apa? Langkang Pak. Dihidupi ya, Rahman. Seperti apa gerakannya? Langkang Ahmad Pak. Ramli. Ahmad Ramlani. Ahmad Ramlani. Oke, gimana Ramlani? Anu Pak, Seperti apa? senam ritmis Pak sama ngangkang.
Oh, gerakannya seperti senam ritmik atau ngangkang, dinamis. Ya dinamis. Apalagi? Ada lagi yang berpendapat latihan dinamis itu seperti apa sih? Senam lantai. Bentuk latihannya seperti apa sih? Repa. Nah, Repa, buka videonya. Apa, Oke, Pak? Repa. Di sini tadi Bapak sampaikan kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal itu yang diartikan dengan kelentukan, di mana ada dua jenis latihan kelentukan, ada latihan dinamis dan latihan statis. Latihan dinamis itu seperti apa sih? Menurut Nggak tahu. Repa? Nggak Nggak tahu. tahu. Biasanya sebelum Repa melakukan aktivitas itu kan ada latihan pemanasan yang dinamis dengan statis. Nah, contohnya yang menurut Repa yang dinamis itu seperti apa? Gerakannya? Angkat kaki ya, Pak. Kayak Iya, angkat kaki. siap, pas. Gerakan yang dilakukan dengan cara meregangkan otot dengan gerakan menahan. Benar yang dikatakan oleh Repa. Yaitu misalnya angkat kaki 1, 2, 3, 4 dengan hitungan 8. Itu namanya pemanasan latihan dinamis. Sedangkan latihan statis, ada yang tahu statis seperti apa? Ya, Repa. Kepala. Ada yang kepala. Oke, gerakannya seperti apa? Gini lah, Pak. Cengklok leher tuh, Pak. Nah, itu tadi kan masuknya masih dinamis. Kalau dinamis kan menahan. Nah, menahan 1, 2, 3. Terus Yang tuh Pak, yang sambil berabah tuh yang diangkat ya, betisnya tuh. Fiona. Piona nih Fiona deh. gerakannya? Yang sambil berabah tuh Pak, yang diangkat betisnya tuh nah. Oh, sambil beragah. Oke, gerakannya seperti apa? Ditahan atau seperti apa? Ditahan, Pak. Ditahan. Kalau ditahan, dia masuknya apa? Dinamis. Lari di tempat, Pak. Lari di tempat. Oke, masuknya apa itu? Yang dinamis. Iya, benar. Lari di tempat boleh. Masuknya gerakannya berulang-ulang. Dinamis itu peregangan yang dilakukan dengan cara berulang-ulang. Seperti jalan di tempat. Apalagi gerakannya? Lehernya. Ya, memutar pinggang. Nah, itu salah satu contoh untuk melakukan gerakan latihan dinamis. Nah, ini bentuk-bentuk latihannya. Untuk melakukan latihan kelentukan itu, contoh-contohnya seperti latihan kayang, mencium lutut, baring, ngangkang tadi, seperti yang disampaikan teman tadi, duduk ngangkang tadi, mungkin melakukan seperti ini, tarik-menarik atau meliupkan badan. Nah, itu contoh-contoh dari melakukan latihan dari kelentukan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melakukan latihan kelentukan ini berpasangan. Ini persiapannya duduk berhadapan dengan telapak kaki saling bertemu. Untuk pelaksanaannya di sini dilihat di gambar, meluruskan kedua kaki sambil duduk dan saling menarik tanduk dengan teman, dilakukan berulang-ulang. Nah, saling menarik di sini untuk melatih kelentukan. Di mana kelentukannya? Di bagian mana? Di bagian mana sama bagian kaki, Pak? Ya, kaki, tangan, ini apa namanya? Bagian pinggang. Ya. Ada cara yang kedua seperti apa? Nih, seperti ini. Bersila. Depan kedua kaki. Ngangkang tadi. Ya, ngangkang tadi. Gerakan seperti apa? Dilakukan dengan gerakan sambil menarik juga. Dilakukan dengan bergantian. Nah, itu untuk apa? Latihan kelentukan. Nah, ini contohnya latihan kelentukan juga. Ini apa? Kelentukan otot
otot punggung, punggung. Ya, persiapannya seperti ini, tidur telentang, kedua tangan di pinggang. pinggang, Pelaksanaannya menopang pinggang ke atas dan kembali ke posisi tidur telentang menggunakan kedua tangan hingga pinggang melenting. Lakukan berulang-ulang urutannya ini 8 kali itu. Nah, ini tadi apa nih tadi? Gerakannya tadi? Kayang, Pak, kayang, kayang. Iya, benar. Siapa yang jawab kayang tadi? Fiona. Fiona, Pak. Ya, benar Fiona, kayang. Berikutnya nih gerakannya untuk menentukan otot pinggang tadi. Nah, ke kiri atau ke kanan. Apa namanya? Split. Ini cara melakukan seperti apa? Ini persiapan berdiri dengan kedua lengan di atas, melakukan meliuk badan ke kiri dan ke kanan. Dari posisi berdiri dan menahannya hingga 8 kali hitungan. Nah, boleh ini dilakukan badan dari posisi duduk. Tidak cepat. Berikutnya di sini latihan apa? Keseimbangan. Ya, latihan keseimbangan itu apa diartikan di sana? Kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Tentu. Ini di mana contoh-contohnya seperti apa? Latihan keseimbangan. Berdiri dengan satu kaki atau sikap apa pesawat kayak anak waktu SD kan ya pesawat yang berdiri dengan satu kaki diangkat. Nah, itu untuk melatihkan keseimbangan. Berjalan dengan mata tertutup. Kedua, berjalan dengan jinjit dengan garis lurus. Berikutnya berjalan di atas nih balok atau kayu. Di sini adalah salah satu contoh untuk melatih keseimbangan tadi. Nah, ini tadi bentuknya yaitu keseimbangan statisnya dari sikap melayang tadi. Seperti pesawat terbang kalau di pelajaran SD kan pesawat terbang katanya gerakan ini. Caranya bisa kalian baca sendiri nanti. Ini berjalan di garis lurus. Boleh dengan mata tertutup atau jinjit tadi. Setelah itu kita masuk ke latihan kelincahan. Latihan kelincahan adalah kemampuan merubah arah dengan cepat. Oke. Apa sih contoh-contoh latihannya? Apa yang jawab? Zigzag Pak, zigzag Pak. Siapa jawab zigzag? Rahmat Pak, Rahmat. Rahmat Ramdhani. Oke. Bukan Zigzag Pak, Rahmat benar. Andika Pak. Oh, Rahmat Andika. Gantian. Oke, apa lagi? Contohnya Sprint, Pak, sprint. sprint. Oke. Kecepatan itu masuknya. Oke, siapa yang jawab sprint? Fiona, Pak, Fiona. Fiona. Oke, Fiona. Lanjut. Apa lagi? Lompat tangga, Pak. Lompat tangga. Oke, si Jenny. Oke, Jenny. Siapa lagi? zigzag Pak, Yang pendapat zigzag tadi sudah. Latihan kelincahan Pak. Iya, apa bentuk latihan kelincahannya? rambut aja, Lari bolak-balik, Pak. Iya, lari bolak-balik. Jenny, coba jawab Jenny. Widya Lari Cindra Putri. zigzag Pak. Ya, iya, ya, lari zigzag sudah. Sudah zigzag sudah, woi. salah, Lari diam, halang Itu berarti latihan kelincahan ini seperti lari zigzag tadi, benar. Lari bolak-balik tadi, lompat tangga atau apa tadi yang dijawab oleh si Fiona tadi, halang rintang, Sprint, Pak. ya. Sprint tadi, lari jongkok atau jongkok berdiri, itu salah satu untuk melatih dari kelincahan.
Nah, ini salah satunya bentuk latihannya seperti apa. Sini melompat, naik turun atas blok. Pelaksanaannya seperti apa bisa kalian baca. Tinggi blok sekitar ini ditentukan. Lari zigzag tadi, lari bang kursi tadi, ada rintangan tadi, melatih rintangan. Itu contoh-contoh untuk melakukan melatih dari kelincahan. Habis kelincahan kita masuk ke latihan apa? Latihan kekuatan. Kekuatan. Oke. Sini kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Di sini diartikan yaitu latihan kekuatan. Apa sih contoh-contohnya yang kalian ketahui tentang latihan kekuatan? Push up. Push up, Pak, push up. Benar, siapa yang Tinju push Pak. up? Apa? Tinju, Pak, tinju. Tinju. Angkat beban. Oke. Angkat beban, benar. Victoria. Oke. Tinju Ada Pak. angkat beban, tinju, apalagi banyak. Apalagi angkat beban, bersepeda, push up, sit up, dan lainnya. Back up, angkat. Iya. Nah, di sini yang dicontohkan yaitu kekuatan otot lengan, dada, dan bahu. Pelaksanaannya yaitu push up dengan persiapan awal, di mana kalian ketahui persiapan awalnya seperti apa. Lengan dan kaki dibuka selebar bahu. Sini tubuh yang digunakan kedua ujung telapak kaki dan kedua tangan. Pelaksanaan seperti apa? Nah, luruskan dan membekukan siku. Untuk melatih kekuatan otot perut, sini apa? Sini sit up. Sit up. Ya, ada yang dengan kaki menapak dan dengan kaki diangkat. Diangkat Pak. Ya, benar. Apalagi bentuk pelatihannya tadi seperti apa? Pull up Pak. Ya, banyak yang pokoknya yang berhubungan dengan kekuatan otot berarti itu masuk latihannya untuk melatih kekuatan. Apa? Apa Ramalani? Paulus, mana Paulus? Ayunya apa? Paulus. Ayunya orang. Paulus mana nih? Ayo gitar. Tarik gitar Pak. Si Arseto. Oh. Oh dia Arseto nih. Jangan-jangan muncul Arseto nih. Guring kalau Pak, guring kalau. Iya, orangnya ngarannya aja ada sini. Orang yang ada. Adit Guring, Pak, Adit Guring. Pokoknya di akhir nanti kita foto, Bapak lihat yang mau buka video berarti dia aktif. Amat melempung. Nah, Bujar. Woi. Mainlah. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan untuk hari ini? tidak ada, Pak. Enggak ada Pak. Siap. Enggak ada Pak. Amat katanya ada Pak. Ya. Ada, Pak. Maka Ada, Pak. Tanya Abu Jar Pak. Bujar. Manda yang video, ngopi Ahmad. Mau sopan lalu. Orang berlindung sedikit, mau minum. Iya, Amat kita sopan. Ngopi, ingat. Itu, Pak.
Bapak yang menghidupi video kan berarti kan, nah mantap, Nah, ya kelihatan tuh. kegantengan itu. Ya sama Randy sama. Nah, nah inian nih Jo Andak tempat cantik. Cie Manda. Benar, buka video. Nih yang mana nih? Keluar bawa baju. Yusuf ini mana nih? Ama. Nah, Daniel. Bang, Pak, lawasi aja lagi. Pak, lawasi aja lagi pelajaran pian Pak Rami. Kami Oh, Pak, Rami. panderan. Kita ada tes di akhir. Yang ada pertanyaan. Silakan. Tadi sudah Tes melakukan tes awal. Tes apa Pak? Soal sama kayak tadi, tapi ada 10 soal. Cara Tadi kan jawab. sudah sama. Tadi itu kan tes awal kita sudah. Oke. Gimana Pak cara jawabnya Pak? Anda. Ya, kita foto dulu. Tunjukkan pesona. Iya, aman. Manda nih, Dek. Ya, blin, kamera blin. Apa-apa soal. Nah, hal ini. Ayo. Kami nak jawab soal ini, Dok. Gak apa-apa ya, Andika ada baju Andika dengan top. Dik selamat datang. Halo Pak, kami lagi di luar Pak, karena baju sekolah. Selamat Andika. Goblin Pak, Andika Pak, Rahmat Andika Pak, baju Pak. Saya pakai Pak. Top. Sama Adit Pak, sama Adit. Yusuf nih siapa namanya? Satu ini. Mulai minjem nyaman kamu kekayaan. Nah, mantul lah. Ini satu kamera nih. Lihat. Ya Willy, mantap Willy, ganteng juga. Hai Arseto, tampil ke. Jangan ada bajunya nih. Kepala aja. Ah, ya gitu. Yang dua. Karena baju Dika. Goblin. Goblin ada baju. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap? Bapak kirim. Nyamannya makannya. Oke, sudah Bapak bagikan untuk link tes akhir. Silakan kerjakan dengan cepat. Bapak kasih waktu 10 menit.
Ya, dari sekarang. Maaf tadi untuk soalnya agak nggak Bapak pisah tadi. Mungkin ada yang namanya mungkin di akhir. Di atas meja Bapak. Makasih lah. Ya, makasih lah. Dipoto lah. Pesan bahan ajar. Itu kerjakan. Udah. Mana soalnya, Pak? Linknya di bagian chat. Sudah dibagi kalinya nih. Udah. Ya, Pak. Ya, ini jawab. Sepintara ini, Pak. Koyo. Balungnya masuk nah. Sudah. Halo. Yusuf apa Pandarjar? Samarna loading na. Jangan bute. Lagi makan ini nah. India, mantap India. Febri, ayo. Tuh orang baru ngajak selesai. Ya nih.
Yo, gimana Repa? Berapa nilainya? Nah, kayak apa nilai? Bohong bosku. Ini sama Tuh, ada duit ya? Oh, udah tak lo bayar menghitungkan. Pak, sudah Pak. Astungkar. Layau banget. Duh, itu bucin. Pengolahannya juga kenapa tuh? Ya, masih ditunggu yang lain. 5 menit lagi. Masih Rosalinda Sanjoyo yang baru nilai 100. Manda
Ada 38 orang. Lydia. Manda. Billy. Seto. Sudah semua? Sudah, Pak. Cek satu-satu sudah semua. Biar Bapak tutup. Ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Oke, ada yang ditanyakan untuk sebelum Bapak akhiri proses pembelajaran? Nggak ada. Silakan si Lydia, silakan bawa kita di akhir proses pembelajaran. Silakan kita bawa doa dulu menurut agama kita masing-masing. Silakan Lydia pimpin. Ya, benar Lydia. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Lydia. Dan Bapak sampaikan terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya untuk hari ini dalam proses pembelajaran. Untuk minggu depan, kalau nggak Bapak yang hijau, mungkin Ibu Farida, nanti tolong untuk kelas-kelas Bapak atau kelas Ibu Farida untuk bisa nanti waktu proses pembelajaran untuk kamera dan lainnya untuk persiapan proses pembelajarannya biar kita sama-sama nyaman. Kalau semua mati ya gimana kita ada videonya mati, gimana kita bisa bertatap atau Bapak melihat proses pembelajaran gimana. Oke, untuk Sylvia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Salam sehat. Yang Pak. Selamat sehat.